Apakah kamu menonton berita tentang pentingnya pendekatan sinergi pentahelix dalam mencegah penyebaran COVID-19 di TV kemarin? Aku tidak menontonnya. Apa itu sinergi pentahelix? Sinergi hakikatnya adalah ikhtiar kita membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sedangkan pentahelix terdiri dari dua kata, yaitu penta yang artinya 5 dan helix yang artinya jaringan. Konsep ini menjalankan komunikasi 5 unsur yang meliputi pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Kelima unsur ini yang bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan kesehatan dalam melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Di dalam penanganan pandemi, 5 unsur ini tidak bisa dilepaskan. 5 unsur ini harus dikolaborasi dan bersinergi untuk melawan pandemi COVID-19. Apa sinergi pentahelix termasuk efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19? Menurut pemerintah, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemangku kepentingan dari 5 unsur atau pilar yang akan memunculkan gerakan yang alami dan efektif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Apa fungsi dari 5 unsur tersebut? Kelima unsur perubahan tersebut perlu menjadi bagian dari skenario besar untuk mengajak semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai kebiasaan baru. Tujuannya adalah dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Bisakah kamu memaparkan contoh peran masing-masing kelima unsur tersebut? Ya, unsur pemerintah diharapkan memiliki komitmen dan kebijakan yang kuat untuk melakukan gerakan kolaborasi dengan melibatkan komponen strategis lainnya. Contohnya seperti yang dikatakan juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Ahmad Yuryanto, yang mengungkapkan saat ini pemerintah memiliki 4 strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing. Apakah kamu tahu apa saja 4 strategi tersebut? Oh ya, aku tahu. Strategi pertama yaitu mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Strategi kedua, penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan di rumah, seperti karena ada tanda-tanda klinis. Ya, benar. Coba berikan aku contoh peran keempat unsur yang lain. Baiklah, unsur akademisi dapat melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita mengenai penyebaran COVID-19 dan bagaimana cara memutus rantai penyebarannya. Unsur pelaku bisnis dapat memaksimalkan penjualan online pada masa pandemi seperti ini, agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuhannya tanpa harus keluar dari rumahnya masing-masing. Unsur media diharapkan dapat mengikuti perkembangan wabah dengan informasi yang dapat diandalkan dan memeriksa fakta dari informasi tersebut, agar tetap bisa dijadikan sumber terpercaya oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kepanikan di antara masyarakat. Unsur komunitas atau masyarakat diharapkan dapat mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker kain karena masker bedah dan N95 hanya diperuntukkan untuk petugas medis, cuci tangan memakai sabun dan air mengalir, hindari kerumunan, jaga kesehatan diri sendiri, jangan lakukan perjalanan kemanapun jika tidak penting. Jadi pada intinya keberhasilan sinergi pentahelix akan berhasil atau optimal jika kita semua mampu dan mau berkolaborasi.
Berarti ini sesuai dengan butir ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Ya, betul sekali.